Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti Aprianti, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait dengan sains keperawatan. Izinkan saya share screen. Baik, kelompok kami membahas tentang sains keperawatan. Kami terdiri dari 5 orang. Kita mulai dari pengertian sains keperawatan. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok kami menyimpulkan bahwa pengertian sains keperawatan adalah merupakan satu produk mid-range teori, hasil dari proses pengembangan kerangka berpikir sistematis yang dilakukan secara berulang kali dan berkesinambungan, sehingga dapat diukur dan dibuktikan secara empiris. Pendapat yang kedua, ya, berdasarkan Booth tahun 2018, bahwa sains keperawatan dapat diartikan sebagai pengembangan dari peningkatan disiplin ilmu keperawatan muncul karena ada kesadaran akan profesi keperawatan. Apa saja yang menjadi cakupan sains keperawatan? Yang pertama adalah riset keperawatan. Yang kedua, pendidikan keperawatan. Dan yang ketiga adalah pelayanan keperawatan, di mana ketiga cakupan pada sains keperawatan ini saling berhubungan, saling berkesinambungan satu sama lain, dan saling mempengaruhi, sehingga tiga cakupan ini tidak bisa berdiri sendiri. Apa manfaat sains keperawatan bagi pendidikan? Manfaat sains keperawatan bagi pendidikan yang pertama adalah mengembangkan standar kompetensi pendidikan. Maksudnya adalah bahwa pengembangan sains keperawatan ini adanya peningkatan pengembangan sains keperawatan menuntut pendidikan untuk bisa menyesuaikan kurikulum yang disusun, juga penataan jenjang pendidikan, serta menetapkan standar kompetensi pendidikan. Tentunya ini akan terkait dengan harapan dari kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan tadi terhadap pengembangan sains keperawatan. Manfaat yang kedua dari sains keperawatan bagi pendidikan adalah dengan adanya pengembangan sains keperawatan, ya, diterapkannya metode pembelajaran berdasarkan student center learning, di mana metode pembelajaran ini menitik beratkan mahasiswa untuk belajar mengeksplorasi ilmu secara mandiri yang tentunya nanti diharapkan dengan kemampuannya dalam mengeksplorasi ilmu, mampu mengambil keputusan, mampu menganalisa, dan mampu menerapkan konsep berpikir kritis. Ini masuk ke dalam manfaat yang ketiga. Sehingga nanti di akhir pendidikan bisa berkontribusi untuk menyiapkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional, baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Kemudian manfaat yang kelima sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bahwa bagi pendidikan tinggi juga melakukan riset sehingga sains keperawatan ini membantu memahami untuk menemukan fenomena yang akan menjadi dasar penelitian. Selanjutnya, apa manfaat sains keperawatan bagi pelayanan praktek keperawatan? Kelompok kami menyimpulkan bahwa manfaat sains bagi praktek pelayanan keperawatan yang pertama adalah merangsang diskusi perawat dalam mengembangkan pelayanan profesionalisme. Tentunya ini dilatar belakangi karena kemampuan perawat yang mempunyai pengetahuan yang baik
terhadap sains keperawatan, sehingga perawat selalu termotivasi untuk sharing dan diskusi terkait dengan pelayanan profesional keperawatan yang ada kaitannya dengan pengembangan sains keperawatan. Yang kedua, manfaat sains keperawatan bagi pelayanan praktek keperawatan, ya di sini adalah perawat mampu menerapkan konsep profesionalisme, ya, dengan menjadikan konsep model teori pada sains keperawatan sebagai kerangka kerja dalam praktek, sehingga perawat mampu melakukan pelayanan keperawatan profesional dengan kreatif dan imajinatif untuk melayani masyarakat. Maksud kreatif imajinatif ini kreatif dan tentunya disesuaikan dengan seni atau art dari keperawatan. Kemudian manfaat yang ketiga dari sains keperawatan bagi pelayanan praktek keperawatan adalah perawat mampu mengintegrasikan dan mensintesis konsep model keperawatan yang telah mereka ketahui. Tentunya ini untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemberian pelayanan keperawatan. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah keperawatan menjadi terfragmentasi menjadi beberapa bidang pelayanan. Ya, seperti kita ketahui bahwa ilmu keperawatan dahulunya hanya ilmu keperawatan dasar, sekarang sudah berkembang menjadi ilmu keperawatan klinis dan ilmu keperawatan komunitas. Sehingga tentunya fragmentasi ini akan mempermudah dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan sasarannya. Apa manfaat sains keperawatan bagi riset keperawatan? Yang pertama, tentunya riset keperawatan ini akan memberikan stimulus atau rangsangan serta arahan untuk penelitian dalam ilmu keperawatan. Kemudian sains keperawatan, manfaatnya terhadap riset keperawatan adalah membantu memahami fenomena keperawatan untuk pengembangan teori keperawatan. Dan yang ketiga tentunya pengembangan manajemen kasus dalam meningkatkan asuhan keperawatan di tatanan pelayanan praktek klinis. Nah, bagaimana perkembangan keperawatan di dunia? Yang pertama, keperawatan perkembangan di dunia ini dipelopori oleh Rufaidah di Timur Tengah. Pada zaman Rufaidah ini, keperawatan sudah mulai tercetus ya dengan pemberian keperawatan pada saat itu di zaman perang. Ya. Kemudian diikuti juga oleh perkembangan ilmu kesehatan lain, ilmu yang lain seperti ilmu kimia, kemudian ilmu kedokteran. Kemudian Seng Lung. Seng Lung ini merupakan tokoh keperawatan di Cina atau Tiongkok. Seng Lung ini terkenal atau dikenal sebagai bapak pengobatan dengan metode lavase yang terkenal dari bambu. Sedangkan Florence sendiri ini merupakan tokoh keperawatan modern, ya, di mana Florence ini sudah memperkenalkan teori keperawatan pada zaman itu dengan konsep lingkungan menjadi pendekatannya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan era kurikulum pada tahun 1900 sampai 1940-an. Nah, pada zaman ini perkembangan keperawatan itu berdasarkan survei kurikulum. Ya, survei kurikulum pada pelatihan di New York kali ini digunakan untuk menentukan kurikulum yang tepat untuk pendidikan keperawatan. Kemudian era yang kedua adalah era penelitian di tahun 1950 hingga 1970, di mana pada era ini penelitian sudah mulai banyak dilakukan
Perawat sudah memulai pengetahuan untuk meningkatkan peran dan spesialis dari ilmu pengetahuannya. Merupakan awal munculnya jurnal keperawatan atau jurnal penelitian khusus keperawatan. Selanjutnya adalah era pendidikan pasca sarjana pada tahun 1550 sampai 1970-an. Pada masa ini merupakan masa persiapan pendidikan level master yang pada akhirnya pada tahun 1970-an telah banyak menghasilkan program magister keperawatan yang telah terakreditasi. Dan pada masa ini muncul beberapa tokoh keperawatan seperti Johnson, Levin, Newman, Orem, Roy, dan Carper. Kemudian selanjutnya adalah era teori pada tahun 1980 sampai 1990. Pada masa ini, bersama dengan masa penelitian dan masa graduation, mengawali pemahaman proses penelitian ilmiah dengan hasil produk penelitian. Di sini lahir tokoh-tokoh keperawatan kontemporer seperti Mariner Tomei, Melis, Riel dan Roy, yang banyak berkontribusi terhadap pengembangan sains keperawatan. Dan yang terakhir adalah pada era teori, pengembangan teori, atau pemanfaatan teori pada masa kini. Pada masa ini, tentunya penggunaan teori keperawatan termasuk falsafah dan model keperawatan berdasarkan kegiatan. Melanjutkan perkembangan teori sangat penting bagi profesi ini dan disiplin ilmu pada saat ini. Selanjutnya, perkembangan keperawatan di Indonesia yang pertama dimulai pada tahun 1949, di mana pada saat itu banyak rumah sakit dan balai pengobatan didirikan. Kemudian pada tahun 1952 didirikan sekolah perawat. Pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Dan pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama program studi ilmu keperawatan yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan. Apa saja faktor pendukung perkembangan sains keperawatan? Kelompok kami menyimpulkan dari beberapa studi literatur yang kami dapatkan. Yang pertama adalah pendukung perkembangan sains keperawatan, yaitu yang pertama adanya sistem ketenagaan yang telah mengacu pada undang-undang keperawatan pada masing-masing negara. Ini mempermudah untuk perawat bisa menimba ilmu ataupun bisa sharing dengan perawat luar negeri, ya, atau mungkin bisa bekerja di tempat luar sehingga bisa sama-sama sharing perkembangan ilmu keperawatan. Kemudian yang kedua, telah terbinanya interpersonal collaboration yang efektif dalam penanganan pasien secara komprehensif dan holistik. Kemudian terbentuknya organisasi riset keperawatan seperti American Association, American Nursing, kemudian Center for Nursing Research, dan sebagainya. Kemudian faktor pendukung yang lainnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dengan penggunaan berbagai metode yang tepat, serta keperawatan yang mempunyai fokus terhadap pengalaman, pemahaman klien, dan pengalaman kesehatan mereka sendiri. Nah, apa yang menjadi faktor penghambat perkembangan sains keperawatan? Yang pertama di sini kami menarik kesimpulan institusi pendidikan yang jumlahnya banyak tapi tidak mempunyai standar yang sama. Tentunya ini akan mempengaruhi pola pemahaman, ya, atau kompetensi lulusan yang dihasilkan. Kemudian beban kerja untuk menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu. Jadi di sini mungkin overload ataupun mungkin pola kerja perawat yang selalu melaksanakan pekerjaan yang rutinitas saja itu akan menjadi penghambat perkembangan sains keperawatan.
dan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan upaya pendidikan, pelayanan, dan riset yang kurang memadai. Nah, bagaimana hubungan interaktif sains keperawatan dengan pendidikan, juga pelayanan dan riset, ya. Hubungan interaktif pendidikan keperawatan dengan pengembangan sains keperawatan. Di sini dengan adanya pengembangan sains keperawatan, ya, tentunya terjadi perubahan pengelompokan ilmu keperawatan dasar yang tadinya ilmu keperawatan dasar berkembang menjadi ilmu keperawatan klinis dan ilmu keperawatan komunitas. Kemudian sistem pendidikan menjadi lebih terarah, ya, terarah, kemudian adanya standar kompetensi dalam pendidikan, serta berkembangnya metode pembelajaran student center learning, yang tentunya semua ini akan berdampak terhadap pengembangan sains keperawatan. Karena tentunya dengan kurikulum yang sesuai, kemudian dengan kompetensi yang telah ditetapkan, ya akan mendukung ya program Tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, kemudian riset ataupun pengembangan masyarakat yang semuanya diarahkan untuk pengembangan sains keperawatan. Bagaimana hubungan interaktif pelayanan keperawatan dengan pengembangan sains keperawatan? Tentunya dengan adanya pengembangan sains keperawatan, teori keperawatan akan memandu praktek keperawatan. Kemudian teori keperawatan akan membantu kita memberikan perawatan khusus pada kelompok dan populasi sesuai dengan situasinya. Kemudian tuntutan pelayanan yang bermutu berdampak pada pergeseran pelayanan keperawatan yang berdasarkan evidence base. Kemudian perawat mampu mengintegrasikan dan mensintesiskan pengalaman mereka dengan menggunakan model konsep keperawatan untuk diaplikasikan. Bagaimana hubungan interaktif riset keperawatan dengan pengembangan sains keperawatan? Yang pertama, penelitian akan memvalidasi, membantah, mendukung, atau memodifikasi teori. Dengan adanya riset ini, tentunya teori ini akan dirubah atau diadop, ya akan dikembangkan atau diadop sesuai dengan hasil riset yang telah dilakukan. Kemudian perawat lebih memahami penggunaan teori yang tepat untuk meningkatkan perawatan pada pasien karena lebih banyak penelitian yang dilakukan. Kemudian penelitian yang menghasilkan teori menggunakan logika untuk mengeksplorasi hubungan antara fenomena. Jadi penelitian ini selalu berdasarkan fenomena yang muncul dan bagaimana cara perawat untuk menyelesaikan atau merubah fenomena tersebut. Kemudian penelitian menguji teori, menentukan seberapa kuat teori yang menggambarkan fenomena keperawatan. Nah, bagaimana peran mahasiswa pasca sarjana terhadap pengembangan sains keperawatan? Kelompok kami menyimpulkan bahwa peran seorang mahasiswa magister ini sangat penting. Tentunya yang diharapkan adalah memiliki rasa tanggung jawab pada tindakan-tindakan intelektual seperti pada tradisi menurunkan ilmu pengetahuan. Kemudian menerapkan dan menguji pengetahuan teoritis dalam praktek keperawatan yang berbasis teori. Kemudian peran selanjutnya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana mampu mengembangkan tubuh pengetahuan yang digunakan dalam teknik pendidikan dan pelayanan melalui metode ilmiah, kemudian menerapkan pengetahuan dalam pelayanan praktis yang penting bagi kesejahteraan manusia dan sosial. Selanjutnya, di sini peran yang terakhir adalah memberikan pelayanan, melakukan pencegahan penyakit, perawatan kepada yang sakit, serta memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesehatan dan dapat melakukan pendelegasian dari perawat profesional. Rekomendasi kepada instansi pendidikan dan pelayanan dalam upaya pengembangan sains keperawatan, kelompok kami menyimpulkan sebagai lembaga yang mencetak lulusan keperawatan hendaknya dalam melaksanakan 3 fungsi pokok pendidikan seperti pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat, tentunya harus selalu mengikuti pengembangan sains keperawatan.
Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan melalui sistem kurikulum pendidikan dengan pola terintegrasi global seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rekomendasi yang ketiga adalah standar kurikulum dan jenis pendidikan keperawatan di Indonesia harus sama dan setara. Bila tidak, hal ini bisa memungkinkan terjadinya kesenjangan dan hambatan dalam memahami dan dalam pengembangan sains keperawatan. Yang terakhir adalah menerapkan sains keperawatan sebagai landasan praktek. Ini referensi yang kelompok kami ambil. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.